Shalom, selamat bergabung dalam ibadah Gereja Betani Indonesia Magelang, Betani Home. Berikut kami sampaikan informasi gereja selama sepekan dalam Betani News. Ibadah raya pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat diadakan onsite di Gereja Betani Home Magelang. Ibadah raya kedua pukul 10.30 waktu Indonesia Barat berupa ibadah streaming dengan YouTube. Link ibadah live streaming akan dibagikan di WhatsApp grup Betani Fellowship. Untuk lebih mudah, silakan follow channel YouTube Betani Home Magelang. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Bagi para jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming, dimohon menyediakan perjamuan secara mandiri. Mengundang para jemaat untuk berjaga-jaga dan berdoa syafaat dalam Menara Kawanan Domba. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Bisa dilakukan dari rumah masing-masing secara personal maupun secara korporat dengan anggota keluarga atau dengan komunitas. Informasi dan komitmen jadwal doa silakan menghubungi sekretariat gereja. Mengundang segenap jemaat dan pelayan Tuhan dalam ibadah doa pengerja pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan urapan, visi, rema, dan perjamuan kudus. Dukung misi gereja kita dalam ibadah doa pergerakan misi. Diadakan live streaming setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tergerak hati dalam mengambil tanggung jawab untuk berdoa, kami undang untuk bergabung. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Betani Fellowship. Dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron di lokasi 4.100 meter persegi di Kebun Agung, Bandungan, Kabupaten Magelang. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tergerak hati dalam mendukung misi gereja ini, hubungi sekretariat gereja untuk informasi lebih lanjut dan persembahan pembangunan. Dibuka pendaftaran sekolah orientasi melayani. Seminar bagi semua orang yang tergerak hati untuk mengerti lebih lanjut firman Tuhan. Diadakan diskusi secara online dengan media Zoom, terbuka untuk umum. Gerbang Indah Ministry adalah pelayanan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan dan pendidikan calistung gratis bagi anak-anak usia TK dan SD. Pembagian beasiswa setiap Sabtu terakhir setiap bulan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gereja Betani Home Magelang. Informasi lebih lanjut dan komitmen persembahan dapat menghubungi Ibu Diah atau sekretariat gereja. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mujizat, Rumah Kabar Baik. Mari berbagi berkat rohani untuk membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Hubungi Gembala FA di wilayah Anda. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Disediakan amplop persembahan dan warta jemaat di atas kotak persembahan di lantai 1. Untuk persembahan secara non-tunai, disediakan kode QR dan nomor rekening gereja di warta
jemaat. Demikian Betani News. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Juga shalom yang ada di rumah-rumah. Kita mulai ibadah Pondok Daud malam hari ini. Biarlah kebaikan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Mari satukan hati kita untuk berdoa, menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, sehingga pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami sampai hari ini ya Tuhan. Apa yang menjadi kehidupan kami Tuhan, kami hanya bisa berkata Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Engkau bawa satukan kami Tuhan, Engkau bawa satukan pikiran kami ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Di saat kami menyembah memuji, biarlah kuasa urapan-Mu Tuhan menjamah hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan malam hari ini. Ada urapan hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau berkata Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Kami mau berkata ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau. Ini pujian kami ya Bapa. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kau baik Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau, sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu
Tuhan. Lawatan-Mu memenangkan hidup kami ya Bapa. Yesus Tuhan, apapun yang terjadi, Kau tetap baik dalam hidup kami. Selamanya Kau baik ya Tuhan. Haleluya. Mari bersekutu di hadapan Tuhan lebih lagi. Bersekutu di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dengan pujian penyembahan-Mu. Di hadapan Bapa, di hadapan Raja, di hadapan Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terus nikmati, terus nikmati, terus nikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa hatimu lebih lagi. Menyembah, 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 menyembah Yesus. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Yes, terus nikmati kasih-Nya, terus nikmati kebaikan-Nya, terus bawa hatimu menyembah, 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 menyembah ya Tuhan. Selebar-lebarnya hati kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu melawat kami, kasih-Mu mengurapi kami ya Tuhan. Kasih-Mu membawa yang terluka, menyembuhkan yang terluka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengurapi kami ya Bapa. Kasih-Mu menjamah kami ya Tuhan. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Kami mendekat ya Tuhan. Ya peluk kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau tetap berkata ya Tuhan, kami tetap mau berkata ya Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau. Ini hati kami tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
sembah Dia, sembah Bapa. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kami katakan, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Bawa kami menyenangkan-Mu dari hati kami ya Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah selamanya, kami sembah selamanya, Yesus Tuhan. Haleluya, ya Yesus, nikmati kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Apapun keadaan kami tetap berkata Tuhan Kau baik. Selamanya Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu menaungi hidup kami ya Bapa. Bawa kami, ajar kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku ya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, ini kami ya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, ya Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini kami ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, ya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, senangkan-Mu, ya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan bersama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Yesus Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saat menyenangkan hati Tuhan, katakan, menyenangkan-Mu. Biarlah hati kita bersih di hadapan Tuhan. Segala hal yang mengganjal, lepaskan di hadapan Tuhan. Bawa hati yang bersih saat engkau menghadap hadirat Tuhan. Senangkan hatimu. Lebih lagi katakan, itu kerinduanku. Lebih lagi berseru katakan, ya Tuhan, bawa kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bawa hati kami, hanya itu kerinduan, ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Ini hati kami Bapa. Engkau yang membentuk menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Lebih lagi katakan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, biar satu-satunya kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu. Biar satu-satunya keinginan kami adalah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biar firman itu, kebenaran itu memerdekakan hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas ibadah kami malam hari ini. Dan kehadiran-Mu itu menjamah kami semuanya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hati yang baru. Pertobatan itu adalah selalu inisiatifnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya ulangi sekali lagi, pertobatan itu selalu inisiatifnya itu dari Tuhan. Ya. Tetapi selanjutnya, respon selanjutnya itu tergantung kepada setiap orang. Jadi seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya kepada 1-2 orang, atau kepada satu bangsa saja, bukan hanya kepada satu suku saja, tetapi Tuhan berkata bahwa, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi semua orang yang tinggal di dunia ini itu berhak untuk menerima kasih karunia, yaitu hidup yang kekal. Tetapi tentu saja itu diawali dengan pertobatan. Itu diawali dari seseorang itu mengalami kelahiran baru, seseorang itu bertobat artinya berbalik dari jalannya yang jahat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang baik itu belum tentu orang yang bertobat. Ya. Kalau kita ini masih terkagum-kagum dengan orang yang baik, ya berarti memang kita ini belum dewasa secara rohani. Karena orang baik walaupun dia tidak kenal Tuhan, walaupun dia nggak ngalami pertobatan, dia bisa berbuat baik. Bahkan ada kepercayaan tertentu bahwa semakin kamu berbuat baik maka semakin dekat kamu ke surga. Artinya semakin banyak kamu berbuat baik maka semakin kamu dijamin bisa masuk surga. Tetapi kekristenan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita diselamatkan karena kita menerima kasih karunia untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami pertobatan. Sehingga dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Dan untuk mengalami pertobatan itu, tadi saya sudah katakan, inisiatifnya selalu dari Tuhan. Tetapi orang demi orang, setiap manusia masing-masing itu responnya berbeda-beda. Caranya dia menanggapi inisiatifnya Tuhan dalam hal pertobatan itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa menghargai kasih karunia sehingga dia hidup terus dalam kehidupan yang lama. Karena dia tidak bisa menghargai kasih karunia Allah.
maka dia akan terus hidup dalam hidup yang lama, hidup secara duniawi. Tapi ada orang yang cepat sekali mengambil keputusan untuk bertobat. Nah, tujuan pertobatan itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Katakan memperoleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, bertobat, percaya kepada kematian Yesus di kayu salib, percaya bahwa Yesus bangkit dan dia sudah menanggung setiap dosa kita, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tujuan dari pertobatan itu adalah supaya setiap orang itu memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itu kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pertobatan itu inisiatifnya dari Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa setiap orang dunia ini ya, yang percaya kepada Yesus, yang mau percaya kepada Kristus, itu akan mengalami atau beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau pertobatan itu inisiatifnya dari Tuhan, tetapi caranya itu tidak sama dalam setiap pribadi. Bahkan mungkin orang serumah cara bertobatnya itu tidak sama. Orang satu rumah setiap hari ketemu di rumah, cara pertobatannya tidak sama. Kenapa? Karena Tuhan itu berurusan pribadi lepas pribadi. Tuhan itu berurusan bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Satu kali saya pernah menuliskan di media sosial bahwa ketika saya mengampuni, saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Lalu ada yang komen, mengampuni itu untuk orang lain. Gitu. Saya berkata orang lain itu urusannya Tuhan. Tuhan itu urusannya dengan kita. Ketika saya mengampuni, saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena ketika saya mengampuni, saya juga akan diampuni oleh Bapa di surga. Sesederhana itu sebetulnya. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa mengampuni. Dan itu adalah pilihan masing-masing. Saya katakan saya membalas komen salah satu orang bahwa kalau saya mengampuni itu mengubah diri saya, bukan mengubah orang lain. Karena ketika kita mengampuni, belum tentu orang lain yang kita ampuni itu berubah. Mungkin malah semakin menyebalkan, semakin menyakitkan. Tetapi yang dirubah itu adalah diri saya sendiri. Nah, Tuhan itu selalu memberikan inisiatif, selalu menawarkan jalan keluar, selalu menawarkan solusi, tetapi keputusan ada di tangan setiap pribadi lepas pribadi. Mau pakai cara yang bagaimana? Nah, kita akan melihat cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah Tuhan yang bergerak. Jadi inisiatifnya Tuhan sudah memberikan inisiatif pertobatan. Ya. Tetapi caranya yang pertama itu Tuhan yang bergerak. Mari kita baca bersama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 21 sampai seterusnya. Sampai selesai. Ini cara yang pertama, Yehezkiel 36 ayat 21 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel. Kita lanjut dulu aja ya, baca semuanya. Di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. 37 dan 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi cara yang pertama itu adalah Tuhan yang bergerak. Dan di ayat yang ke-21 itu alasan mengapa Tuhan bergerak. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel. Di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Jadi Tuhan punya alasan kenapa Tuhan bergerak. Memberikan hati yang baru, yaitu pertobatan. Inisiatifnya dari Tuhan, tetapi caranya adalah Tuhan yang bergerak dulu. Kenapa? Karena Tuhan merasa sakit hati. Tuhan merasa sakit hati, merasa malu karena nama Tuhan itu dipermalukan dan dinajiskan oleh bangsa pilihannya sendiri. Bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan yang termasyur karena bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka memenangkan peperangan-peperangan, bagaimana bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Tetapi oleh mereka sendiri, oleh bangsa Israel sendiri, nama Tuhan itu dipermalukan, dijadikan menjadi najis, menjadi sesuatu yang menjijikkan oleh bangsa pilihannya sendiri. Aku merasa sakit hati. Itu alasannya Tuhan. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak. Jadi ketika Tuhan itu membuat padang gurun menjadi ditumbuhi oleh oleh padang, ladangnya menjadi subur lagi. Lalu bangsa itu diberkati lagi, bangsa itu dikumpulkan kembali dari pembuangan, diberkati lagi, diberikan kelimpahan lagi. Jangan GR. Ternyata Tuhan berkata, bukan karena kamu aku bertindak. Dan perkataan ini diulangi sampai 2 kali, yaitu di dalam ayat yang ke-32. Tuhan menegaskan lagi di dalam ayat yang ke-32. Bukan karena kamu aku bertindak.
Jadi kamu harus merasa malu, di ayat ke-32 dikatakan, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jadi caranya adalah Tuhan yang bertindak. Dilihatkan, diperlihatkan di depan matanya supaya bangsa Israel itu malu sehingga mereka bertobat. Bahkan di ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tidak salah memang. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Siapa yang mau punya hati yang baru? Siapa yang mau punya hati yang baru? Ya, gak salah, karena gak salah. Karena memang semuanya inisiatifnya Tuhan. Tetapi nanti kita akan lihat perbedaannya. Kita akan melihat dulu cara yang kedua nanti. Tetapi dalam konteks ini Tuhan itu memberikan hati yang baru supaya begini loh. Supaya orang-orang Israel itu sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan itu tidak dipermalukan. Nah, kalau bahasa di gereja saya yang lama, di gereja orang tua saya, kalau ngasih nasihat anak-anaknya begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Gitu. Supaya nama Tuhan, dan sebetulnya mungkin dalam hati bilang, dan nama Bapak tidak dipermalukan. Begitu. Enggak salah, enggak salah. Karena memang ada banyak orang yang mengaku sudah percaya Kristus, menjadi murid Kristus, tetapi kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Aduh, orang Kristen kok seperti itu sih. Aduh, katanya dia hamba Tuhan. Aduh, apalagi kalau sudah nyebut hamba Tuhan. Hamba Tuhan kok begitu sih? Akhirnya dia harusnya bertobat, dia harusnya percaya Yesus, tetapi karena tersandung oleh kelakuan orang yang percaya Yesus, akhirnya nama Tuhan bukan dipermuliakan tetapi dipermalukan. Dan sebetulnya hidup kita yang lama, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita lahir baru, sebelum kita bertobat, semua kita ini mempermalukan nama Tuhan. Walaupun kita punya embel-embel percaya Kristus. Atau dalam KTP kita, dalam tanda pengenal kita, di KK kita, agamanya adalah Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi kelakuan kita semuanya mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan. Saking sakit hatinya Tuhan, saking gregetannya Tuhan, saking masgulnya Tuhan, saking Tuhan itu, apalagi yang harus aku perbuat untuk bangsa pilihanku ini. Yang dia sendiri berkata bahwa bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu bebal dan tegar tengkuk. Bebal dan tegar tengkuk, keras kepala. Minta daging dikasih daging, minta roti dikasih roti, tetap mereka menghujat Tuhan. Tetap mereka bersungut-sungut gak bisa bersyukur. Dan sebetulnya itu banyak terjadi dalam hidup kita. Sekian banyak kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi tetap aja kita ini tidak bisa mengucap syukur. Makanya ketika kita sebagai orang Kristen, ketemu orang mengeluh, ketemu orang bersungut-sungut. Sebetulnya kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Ketemu orang cerita bahwa aku gak bisa mengampuni, aku gak suka sama ini. Aku gak bisa mengampuni suamiku, aku gak bisa mengampuni istriku. Anak-anak berkata, aku gak bisa mengampuni orang tuaku. Sebetulnya kita sedang mencoreng nama Tuhan dengan perkataan kita sendiri. Padahal kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi bangsa pilihannya. Jadi ini Tuhan yang bergerak. Aku akan mencurahkan, selalu di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan selalu berkata, aku akan. Coba ya kita lihat ya dari ayat 21. Mulai ayat 23. Aku akan, ya kan? Ayat 24, aku akan lagi. 25, aku akan.
Lalu ayat 25, kamu akan kuberikan. Selalu itu Tuhan yang aktif, Tuhan yang aktif. Aku akan, aku juga akan, aku akan. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Tidak. Berbahagialah kalau memang kita punya kesempatan Tuhan sungguh-sungguh menjamah. Nah, ini contohnya begini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang keras kepala, aduh suruh bertobat, susah. Sudah diinjilin, sudah didoakan. Lalu satu ketika dalam satu kesempatan mungkin karena dia mengalami kesulitan yang mungkin dia mengalami jalan buntu, susah, sampai mungkin dia sudah sekarat. Dan ketika didoakan, lalu dia merasakan sesuatu, ya bertobat. Enggak salah. Berbahagialah kita kalau kita mengalami hal itu, enggak salah. Atau tiba-tiba dalam sebuah KKR, dia ketika didoakan tiba-tiba hatinya menjadi lain. Saudara ingat kisahnya Saul. Jadi ketika Saul itu mengalami kepenuhan, maka Tuhan membuat hatinya menjadi lain. Ya, Tuhan itu seperti tiba-tiba mengubah hatinya Saul sehingga dia percaya, gitu ya, kepenuhan roh. Nah, itu bagian yang lain. Tetapi di ayat yang tadi dikatakan, ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kadang-kadang kita melihat orang yang tiba-tiba bertobat itu, orang Jawa bilang ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk itu masih bisa diterjemahkan dengan tiba-tiba. Tapi kalau mak bedunduk, itu hanya orang Jawa yang tahu. Apa itu terjemahannya? Mak bedunduk, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Pada saat itu juga tiba-tiba, kok tiba-tiba orang ini berubah ya? Berubah 180 derajat. Perubahannya drastis. Bagus, wah kita semua bersuka cita. Nah, tetapi nanti kita akan melihat. Sebetulnya yang Tuhan mau itu adalah buah dari pertobatan itu. Sebetulnya yang Tuhan mau itu adalah buah dari hati yang baru itu. Karena saya juga sering menemukan bahwa orang yang gampang bertobat, gampang kumat. Gampang bertobat, gampang kumat. Ya, jadinya jadi Kristen tomat. Tobat kumat. Jadinya Kristen tomat. Kalau dia lagi didoakan, nangis gak karu-karuan. Bertobat, air matanya sampai bercucuran. Pokoknya gitu. Tetapi itu gak bisa bertahan lama gitu loh. Memang tiba-tiba hari itu dia seperti hatinya itu dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Roh Kudus. Lalu dia bilang, langsung dia janji. Aku pokoknya janji, aku akan begini. Tapi itu gak bertahan lama. Artinya, karena mungkin dia hanya digerakkan oleh suasana. Dia bisa saja digerakkan oleh memang pengurapan yang dahsyat pada waktu itu. Atau dia digerakkan oleh sebuah peristiwa yang dahsyat dalam hidupnya yang membuat dia akhirnya, oke Tuhan aku menyerah. Tapi gak lama kemudian, ya dia udah kumat lagi. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu sampai mengulang 2 kali. Bukan karena kamu aku bertindak. Tetapi karena supaya namaku itu dipermuliakan. Nah, ini berbahaya. Kalau orang-orang yang mengalami seperti ini, yang seperti bangsa Israel, itu tidak melanjutkannya dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tidak melanjutkannya dengan keintiman dengan Tuhan, maka dia akhirnya hanya bisa menjadi alatnya Tuhan. Ya, alatnya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Orang yang bertobat karena digerakkan oleh situasi, suasana, oleh keadaan. Seringkali dia hanya menjadi alatnya Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia tidak meresponinya lebih lanjut. Kalau dia tidak
memfollow up hidupnya, tidak meresponi lebih lanjut lagi firman Tuhan. Jadi bertobat, nangis-nangis, dia sudah puas dengan hadirat Tuhan saat itu juga, tetapi setelah itu dia tidak membangun hidupnya dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan dan Roh Kudus. Maka orang-orang seperti ini seringkali itu hanya sebagai alatnya Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar aja. Tetapi apa dampaknya dalam hidupnya? Hidupnya tidak bertumbuh. Dari dulu ya begitu-begitu saja. Dari zaman dahulu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya ya begitu-begitu aja. Lalu pertanyaannya apakah masuk surga, Bu? Ya, itu bukan hak saya untuk memutuskan apakah dia masuk surga atau enggak, ya. Itu urusan masing-masing dengan Tuhan. Tetapi biasanya orang-orang seperti ini akan akhirnya merasa kewalahan dan merasa sering capek. Capek dengan hidupnya, capek dengan proses Tuhan. Capek karena kok enggak nyampe-nyampe ya. Capek karena kok hidupku enggak ngalami perubahan ya. Kenapa? Karena yang bergerak itu Tuhan dalam hidupnya. Ya pasti, memang semuanya itu Roh Kudus, semuanya itu Tuhan. Tetapi yang aktif itu Tuhan, aku akan bahkan ketika hati yang baru itu pun Tuhan yang memberikannya. Nah, kita akan melihat cara yang kedua. Cara yang kedua, jelas Tuhan berinisiatif tetapi kita yang aktif. Kita bergerak. Mari buka bersama dengan saya Mazmur pasal yang ke-51. Ayat yang ke-12 kalau di Alkitab kertas, tetapi kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang ke-10 mulai. Mazmur 51. Mazmur 51 itu sangat terkenal dan ada banyak lagu yang diciptakan dari Mazmur 51 ini. Karena ini adalah pertobatan Daud. Ini adalah pertobatan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia jatuh dalam dosa menghampiri Betsheba dan membunuh Uria. Ya. Mazmur 51 ayat yang ke-10 kalau di Alkitab elektronik. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini perbedaannya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan hatiku tahir. Tuhan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan selalu orang-orang yang minta kepada Tuhan supaya hatinya diubahkan. Itu diawali dengan tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi pertobatan itu ada dua macam memang. Karena dia dijamah Tuhan atau karena dia dijamah Tuhan plus dia tahu bahwa dia adalah orang yang bersalah. Sehingga dia mengakui di hadapan Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan dalam dosa aku dikandung ibuku, ya kan? Dalam pokoknya dia tahu bahwa aku ini adalah orang yang berdosa. Sehingga dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini Raja Daud. Sehingga sekalipun dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Karena tangannya sudah penuh dengan darah, ya, sudah nggak kudus lagi. Tetapi dia tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia tetap mempersiapkan generasinya dengan baik. Dia tetap mempersiapkan segala keperluan untuk membangun bait suci sehingga Salomo itu tinggal membangun. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan Salomo untuk menjadi penggantinya dan dia mempersiapkan semua materi yang akan dipakai untuk pembangunan bait suci. Dia tahu persis ketika Tuhan bilang melalui hambanya bahwa dia tidak boleh membangun bait suci. Mungkin dia sedih, oh pastilah, pasti. Itu impiannya dia, itu kerinduannya dia membangun sebuah tempat di mana Tuhan bertahta di situ. Tapi Tuhan berkata enggak bisa. Bukan kamu yang akan membangun, tetapi anakmu.
Sedih dong, pasti sedih. Tetapi karena dia tahu, dia sudah minta, berikan kepadaku roh yang rela. Di ayat 12, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ada banyak orang yang jatuh dalam dosa dan tidak bisa move on, tidak bisa bangkit kembali. Ada banyak, sehingga hidupnya berakhir tragis. Tetapi Daud mengambil keputusan bahwa dia harus bangkit. Dia mau mengakui kesalahannya, bahkan dia minta, please Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ini ada satu lagu bagus yang diambil dari Mazmur 51. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bahasa Inggrisnya dikatakan, that giving me the desire to obey. Berikan kepadaku kerinduan untuk menjadi taat. Karena dia tahu bahwa di masa lalu dia tidak taat. Karena dia tahu persis bahwa di masa lalu dia jatuh dalam dosa itu karena ketidaktaatan. Oleh sebab itu dia bilang, dan giving me the desire to obey. Berikan kepadaku kerinduan, bukan hanya berikan kepadaku hati yang taat. Karena kalau berikan kepadaku hati yang taat, sepertinya seolah-olah Tuhan hanya tinggal mengubah. Klek, atau dipencet tombolnya, taat. Taat. Taat, begitu ya. Tapi kita bukan robot. Kalau saudara masuk dalam beberapa aplikasi, saudara harus memberikan pernyataan bahwa saudara bukan robot. Ya kan? Saya bukan robot. Harus diklik. Baru saudara bisa masuk ke aplikasi itu. Tetapi Daud berseru kepada Tuhan, berikan kepadaku kerinduan, hasrat, desire untuk taat kepadamu. Karena dia tahu bahwa untuk taat itu gak mudah. Dan kita juga mengalami kan, taat itu gak mudah. Taat itu dibolak-balik taat, taat dibaca dari kanan, dari kiri, bacanya tetap taat. Tetapi sulit untuk menjadi taat. Tetapi Daud berseru kepada Tuhan, giving me the desire to obey. Dan itu bisa terjadi ketika dia memiliki hati yang baru. Dia minta kepada Tuhan. Inisiatifnya memang dari Tuhan. Semuanya itu inisiatifnya dari Tuhan. Makanya setiap visi, setiap kerinduan, setiap pewahyuan, kita itu tidak perlu sombong. Wah, gereja ini punya visi besar. Semuanya itu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hanya kita bersyukur gembala kita meresponi setiap visi, pewahyuan, setiap kerinduan Tuhan atas gereja ini. Atas bangsa-bangsa. Tapi semuanya sebetulnya inisiatifnya Tuhan. Tetapi Daud ini menangkap bahwa aku mau mengaku dosaku. Dan aku mau minta supaya hatiku diperbaharui. Dan ayat 13 berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang bergerak, tadi saya berkata, seringkali orang itu hanya menjadi alatnya Tuhan. Tapi dia sendiri tidak mengalami pertumbuhan. Saya seringkali berkata kepada pelayan-pelayan, saudara mau jadi alatnya Tuhan atau hamba Tuhan. Kalau alat itu ketika sudah semakin rusak dan engkau sudah nggak bisa diperbaiki lagi, ya sudah. Engkau akhirnya akan tersingkir dengan sendirinya. Engkau akhirnya akan masuk ke kumpulan barang-barang yang tidak bisa dipergunakan lagi. Ya, bersyukur kalau masih bisa direparasi. Bersyukur kalau masih bisa diperbaiki. Melalui apa? Melalui pemuritan, melalui pengajaran-pengajaran firman, melalui pertobatan. Tapi kalau sudah nggak bisa, mau apa? Ya sudah, otomatis dia akan tersingkir. Otomatis dia akan tidak bisa lagi memang dipakai, nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita ini hamba itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Disuruh ini taat. Ketika sudah selesai melakukan tugas, kamu masuk kamar, kamu berdoa, kamu cas, gitu ya.
Kamu selesai pelayanan, kamu cas, nyembah Tuhan. Oh, memiliki keintiman dengan Tuhan, baca firman, nurut. Nanti ketika sudah full power lagi, sudah diperbaharui kekuatannya. Suruh apa lagi? Nurut. Tetapi kalau alatnya Tuhan ini, ya dia sendiri tidak mengalami pertumbuhan. Tersingkir dengan sendirinya. Tetapi cara kedua, ketika kita meresponi inisiatif Tuhan dan kita minta hati yang baru. Bukan hanya sekedar Tuhan itu kayak memasang spare part. Nih, tak kasih hati yang baru. Ceklek, 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 ceklek. Nah, tak pasang. Sekarang kamu punya hati yang baru. Tetapi kita sendiri merindukannya, kita sendiri menginginkannya. Bahkan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan aku mau hatiku diubah. Tuhan aku mau hatiku menjadi baru. Kadang-kadang ketika saya ini errornya kenapa? Emosi mulai nggak stabil. Memang emosinya mungkin ya orang lain nggak tahu, tetapi saya tahu bahwa saya lagi error nih. Tiba-tiba mengasihani diri sendiri. Dan itu bisa terjadi, bisa. Karena saya ini mantan orang yang mengasihani diri sendiri parah. Saya ini mantan orang melankolis asli, sentimental asli. Ketika lihat sesuatu, aduh tiba-tiba itu langsung bisa mengasihani diri sendiri. Nangis-nangis nggak ada sebabnya. Gitu. Dan dulu saya capek. Kenapa sih aku ini? Gitu ya. Tapi di satu titik tiba-tiba itu bisa terjadi masa kini. Nah, tapi saya ngerti, saya lagi error ini. Saya lagi error. Tuhan, kenapa ini aku error? Dan saya berdoanya begini. Kalau aku error ini, kalau aku begini ini karena ada satu ketidakbenaran. Berarti aku harus berdoa. Saya harus memperjuangkan sebuah ketidakbenaran yang saya rasakan. Saya harus berdoa, berjuang supaya ya kasih karunia Tuhan turun. Tetapi kalau ini aku yang mengasihani diri sendiri, aku minta Tuhan beri pengertian kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Beri pengertian kepadaku bahwa aku harus menerima yang namanya firman sehingga aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sering mengalami hal itu. Kok begini sih, rasanya pengen protes tapi nggak bisa. Rasanya pengen komplain kok begini sih. Nah, cek aja, ngomong aja sama Tuhan. Kalau memang ini sebuah ketidakbenaran, ya aku mau berdoa supaya Tuhan sendiri yang menyatakan kasih karunia-Nya. Tapi kalau ini hatiku yang salah, yang error ini hidupku, aku minta supaya aku dapat pengertian dan dapat firman. Gitu aja. Makanya saya ketika tiba-tiba error, ya saya nggak mau lama-lama dong. Rugi sendiri dong. Kenapa? Karena saya mau Tuhan kasih aku hati yang baru, kasih aku hati yang lain. Supaya tujuannya apa? Seperti Daud berkata di ayat 13. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kalau kita ini bertobat dengan cara yang kedua. Yaitu kita ini ngejar Tuhan. Kita minta sama Tuhan hati yang baru. Maka buahnya itu adalah kita akan membawa banyak orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya sebagai alatnya insidentil aja. Lagi butuh pemain musik, ya sudah ada pemain musik. Lagi butuh pengkhotbah, ya sudah kamu khotbah karena hanya alat aja. Tapi hidupnya sendiri tidak mengalami pertumbuhan. Lama-lama dia tersingkir ke barang rongsokan. Ya bukan barang sih. Manusia rongsokan, oh enggak lah. Sadis ya kalau manusia rongsokan. Veteran. Nah, ada banyak veteran. Lalu dia akhirnya cerita sama anak cucunya, cerita sama teman-temannya. Oh dulu itu papa, mama itu pelayanan anggota paduan suara. Dulu kami tuh WL. Begitu, dulu. Jadi veteran semua. Dan saudara tahu menghadapi veteran-veteran dalam pelayanan itu tidak mudah. Ya, enggak mudah. Karena mereka merasa tahu semuanya. Tetapi saya berdoa bahwa kita semuanya memilih cara yang kedua.
Ketika kita tahu bahwa ini inisiatifnya Tuhan, kita langsung tangkap kesempatan itu dan kita sungguh-sungguh bertobat sampai kita menerima hati yang baru. Karena kita berseru kepada Tuhan. Maka kita akan membawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Contohnya, Yohanes 4. Kita tahu ini kisah tentang perempuan Samaria. Yohanes 4, kita akan baca langsung dari ayat 39. Yohanes 4 ayat 39, demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Siapa perempuan itu? Perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Latar belakangnya dia berganti-ganti pasangan. Tetapi perempuan Samaria ini mau melewati garis batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan gak langsung menginterogasi dia. Kamu begini kan, kamu begini kan, kamu begini kan. Tidak. Yesus hanya berkata panggil suamimu. Lalu dia melangkah. Memberanikan diri menyerahkan hatinya. Yang ada padaku itu bukan suamiku. Lalu dia mengaku. Lalu Yesus berkata, benar apa katamu? Cukup dengan dia berkata yang ada pada coba dilihat. Dia ngomong apa? Pengakuannya itu. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, ayat 17. Cukup hanya 4 kata, aku tidak mempunyai suami. Dan 4 kata itu adalah cukup bagi Yesus untuk melihat bahwa perempuan Samaria ini memang perlu untuk diselamatkan. Tetapi dia meresponi kasih karunia Tuhan. Dia meresponi uluran tangan Tuhan dengan berkata pengakuannya, dengan pertobatannya, dengan dia jujur di hadapan Tuhan, aku tidak mempunyai suami. Dan hasilnya adalah, dan banyak orang Samaria ayat 39 dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang tadinya dia ke sumur aja sembunyi-sembunyi, yang tadinya mungkin dia dikucilkan, dibicarakan oleh para ibu-ibu karena ibu-ibu juga takut suaminya nanti direbut sama dia. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia menerima hati yang baru, maka banyak orang percaya kepada Yesus melalui perempuan itu. Sekarang kita tinggal pilih, mau pilih yang mana, cara yang mana. Cara yang pertama atau cara yang kedua. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau dengan cara yang pertama dan kita berhenti hanya sampai puas kita mengalami hadirat Tuhan, nangis-nangis di jamah Tuhan, kita gak akan mengalami pertumbuhan. Lama-lama kita akan tersingkir. Tidak akan menghasilkan buah. Tidak akan membawa dampak apa-apa bagi hidupmu sendiri dan bagi orang lain. Gak ada dampaknya. Setiap kali ada hadirat Tuhan, setiap kali ada lawatan Tuhan, wah dia manifestasi. Nangis-nangis, bertobat. Tapi berhenti sampai di situ. Tapi imannya tidak bertumbuh. Tetap aja gak bisa menghentikan hujan. Tetap aja ketika takut, ketika menghadapi masalah khawatir dan takut dan akhirnya pakai kekuatan manusia. Oleh sebab itu kalau kita mau pakai cara yang pertama, Tuhan yang bertindak. Ya, Tuhan yang jamah plek seperti tiba-tiba terjadi sekonyong-konyong. Harus ditindaklanjuti dengan kita hidup sesuai kebenaran. Tetapi cara yang kedua, sungguh-sungguh kita berseru membawa hati kita kepada Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hati yang baru itu mutlak kita miliki. Amin. Hati yang baru itu mutlak kita miliki. Kalau kita mau mengalami next level. Next level ujiannya juga next level. Tapi percayalah ketika kita memiliki hati yang baru. Dan kita melanjutkan proses itu, maka akan ada banyak orang yang saudara bawa untuk datang kepada Yesus dan juga dipulihkan. Mari tutup Alkitab kita.
Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk firman-Mu. Dan biar kami menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan karena kami bertobat dengan benar ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengalami hati yang baru, hati yang dipulihkan karena kami merindukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami menjadi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dan meresponi inisiatif Tuhan atas hidup kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
menjadi yang baru ya Tuhan. Korabashanda kaya lalamu, haleluya. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita cek dalam hidup kita. Mari kita introspeksi apakah hidup kita ini bertumbuh atau tidak. Kalau saudara berkata, aku sudah bertumbuh dan aku sudah puas, saudara sedang dalam keadaan bahaya. Karena sebetulnya pertumbuhan itu tidak akan pernah berhenti. Pohon yang subur, pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu akan menghasilkan buah-buah pada musimnya. Dan dia akan selalu segar, selalu mengalami pertumbuhan. Artinya dia selalu mengeluarkan, dia selalu menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Tunas-tunas yang baru itu bisa berbicara tentang jiwa-jiwa yang sudah saudara bawa kepada Kristus. Tunas-tunas yang baru itu bisa berbicara tentang perkataan kita yang sudah berubah dari yang dulunya khawatir, yang dulunya takut, yang dulunya bersungut-sungut. Kita memiliki bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa iman. Tunas yang baru juga bisa berarti ada visi-visi yang baru, ada impian-impian Tuhan yang baru yang ada dalam hidup kita dan kita mau kejar itu. Oleh sebab itu kalau saudara berkata aku sudah bertumbuh dan aku sudah puas dengan pengalaman masa lalu ketika aku dijamah Tuhan, ketika aku lahir baru, ketika aku mengalami manifestasi, ketika aku mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara sedang dalam keadaan bahaya. Bisa-bisa nanti saudara tersingkir, akhirnya menjadi veteran-veteran pelayanan. Pertumbuhan itu gak pernah berhenti. Pertumbuhan itu akan selalu terjadi ketika kita ditanam di tepi aliran air. Ketika kita memiliki hati yang baru. Masih ada banyak sanga di dalam hidup kita. Masih ada banyak pencemaran-pencemaran yang seringkali masuk dalam hidup kita. Dan ketika itu dibersihkan, ketika itu dimurnikan, maka kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan setiap waktu dalam hidup kita. Dan tanda pertumbuhan itu adalah ada banyak dampak yang bisa kita bawa kepada dunia ini sehingga dunia ini diselamatkan. Dan dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari berdoa bersama-sama. Naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Tuhan. Mari minta the desire to obey itu kepada Tuhan. Haleluya. Hati kami milik-Mu ya Tuhan. Hati kami untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari ada banyak luka di dalam hati kami Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat hati kami robek, membuat hati kami terluka. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Engkau bisa menyembuhkan kami semuanya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kami berkata bahwa hatiku luka, hatiku terlalu sakit. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan bahkan menyembuhkan setiap luka-luka yang bahkan tidak kami sadari ya Tuhan. Oleh sebab itu berikan kepada kami hati yang baru, tahirkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Dan biar kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak tersingkir karena kami hanya sebagai alatnya Tuhan. Tetapi kami mau bertumbuh. Dan kami mendapati bahwa hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami pengertian, pewahyuan. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengelola hati kami sedemikian rupa. Dan biar kami senantiasa memiliki hati yang senantiasa diperbarui. Hati yang diubahkan. Dan akan membawa dampak. Ada banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu. Berkati siapapun juga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biar semuanya diubahkan. Dan menerima hati yang baru. Dan bahkan mereka berseru-seru untuk menerima hati yang baru. Seperti Raja Daud berkata, giving me the desire to obey. Tahirkanlah hatiku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk rencana-rencana ibadah Natal sepanjang bulan Desember. Kami hanya mau kehendak-Mu yang jadi atas gereja ini, atas kota kami, atas bangsa kami Indonesia, melalui gereja kami ya Tuhan. Ini pekerjaan-Mu, dan biar kami taat akan perintah-Mu. Berkati setiap rencana kami, biar itu menjadi rencana Tuhan. Bukan karena rencana kami, tetapi karena kami mengerti rencana-Mu atas hidup kami. Berkati gembala kami yang sedang dalam perjalanan misi. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Dan kembali bersama-sama dengan kami. Dan membagikan setiap api yang sudah dikobarkan dimanapun hamba-Mu ini berada. Berdoa untuk doa pengerja minggu depan. Biar kami menerima impartasi. Kami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berdoa untuk ibadah, doa pergerakan misi besok. Ibadah hari Minggu, baik on-site maupun online. Semuanya dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Sebentar kami memberikan korban persembahan, korban syukur di hadapan-Mu. Dan biar kami memuliakan Engkau melalui setiap persembahan kami. Dan hari ini kami mau pulang, kami mau menyelesaikan ibadah kami dengan anugerah Tuhan yang sempurna. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah. Dan persekutuan dengan anaknya yang tunggal itu sudah dibuktikan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib.
Sehingga setiap berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam studi kuliahmu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dan dalam seluruh hidupmu. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil, berkemenangan dan berkelimpahan. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan tawar hati. Sebab Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah menerima hati yang baru sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.